Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bahasan yang sebelumnya, review buku sejarah teks Al-Quran dan buku rekonstruksi Al-Quran. Yang sekarang membahas kodifikasi Utsman ibnu Affan, yang dimana juga menjadi pengumpulan kedua bagi Zaid bin Sabit. Yang pertama, Zaid bin Sabit mengumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan sekarang adalah yang keduanya. Namun kali ini secara garis besarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sumber mayoritas, dan yang kedua ada sumber minoritas. Sumber mayoritas ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang merupakan beliau ini merupakan pengarang kitab induk sejarah, yaitu salah satunya Al-Maghazi, dan yang meriwayatkannya dari Anas ibnu Malik yang mengatakan Hudzaifah ibnu Al-Yaman menghadap Utsman ketika ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Dia merasa cemas dengan bacaan Al-Quran dari penduduk Syria dan Azerbaijan tersebut karena memiliki perbedaan. Kemudian mengadu kepada Sayyidina Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini, karena sebelum mereka ini bertikai tentang masalah Alkitab, kitab Allah maksudnya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan umat Nasrani." Kemudian Sayyidina Utsman pun sigap langsung meminta mushaf hasil zaman Abu Bakar yang dipegang oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit dan tim penulis lainnya untuk menyalin menjadi beberapa mushaf dan memakai dialek Quraisy. Yang kedua, pendapat minoritas yang menyebutkan berawal dari Ibnu Daud yang menjelaskan bahwa Umar mengawali pengumpulan Al-Quran dan kemudian terbunuh, dan Al-Quran itu belum sempat terselesaikan, kemudian diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai penggantinya. Tentu saja hal tersebut menunjukkan kecilnya peran Sayyidina Utsman dalam hal ini. Tapi yang kita ketahui, yang sudah masyhur, namanya juga pendapat masyhur gitu, bahwa Sayyidina Utsman ini adalah pelopor yang paling berkesan, yang paling berperan sekali. Kemudian mushaf itu disebarluaskan ke berbagai daerah, yang dimana salinan tersebut disimpan di kota Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus. Setelah Al-Quran itu tersebar, maka Khalifah Utsman memerintahkan untuk memusnahkan Al-Quran selain dari mushaf tersebut. Ada yang menyebutkan dirobek dan ada juga yang menyebutkan dibakar. Kemudian karakteristik mushaf Utsmani, terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Asyuyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi, pertanyaan dari Yaqubi Utsman mengkodifikasikan Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang, dan surat-surat pendek dikumpulkan dengan surat-surat pendek. Kemudian di bab ke-7 dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, Al-Quran mushaf Utsmani lebih otentik daripada mushaf yang lainnya. Di sana disebutkan perbandingan antara mushaf lain dan mushaf Utsmani dari segi ayat dengan mempertimbangkan nasakh dan mansukh. Kemudian di dalam buku sejarah teks Al-Quran membahas dari bab 7 sampai bab 8. Yang pertama-tama di sini menampilkan sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan antara Azerbaijan dan Armenia. Sebenarnya agak sama seperti yang tadi disebutkan dalam buku rekonstruksi Al-Quran. Tapi cuma di sini menjelaskan masalah tersebut sebenarnya sudah ada pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Ketika masalah tersebut disampaikan kepada
Sayyidina Utsman kembali, langsung menyelesaikan perbedaan yang ada pada tahun tersebut sampai tuntas. Selebihnya kisahnya sama seperti yang terdapat di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, seperti membuat kepanitiaan atau membuat komite dalam pembuatan ayat Al-Quran, perbandingan dengan mushaf lain, khususnya dengan mushaf Sayyidina Aisyah, dan melakukan verifikasi dengan mushaf dari Hafsah itu kembali. Di bab 8 menjelaskan perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Ada perkembangan dalam teks Al-Quran. Yang pertama, adanya tanda pemisah antara surat, pemisah ayat, dan sebagainya. Dan sampai di sini pembahasan ketiga kali ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.